Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tujukan kepada Bapak Ibu kita, baik yang masih hidup maupun sudah almarhum maupun almarhumah. Hidup-hidup barangkali Allah meridhoi kita menjadi anak yang soleh solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, barangkali panjenengan ingat selama satu hari satu malam itu minimal, ini kalau ingat ya, jangan baca doa hanya singkat loh, untuk meringankan beban ahli kubur Bapak Ibu panjenengan barangkali sudah meninggal dunia, dengan bacaan Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Satu kali aja cukup. Kenapa? Karena barangkali orang tua kita itu kena azab di alam kubur, misalnya berupa api, maka api itu segera padam setelah anak yang soleh atau solihah tersebut membaca doa tersebut. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masing-masing saja. Itu kalau panjenengan ingat, doa seperti itu tidak wajib, tapi memang hasilnya besar. Jadi orang tua gelap langsung cerah di alamnya, ada api langsung hilang apinya. Itu adalah hikmah yang terpendam walaupun doa itu kelihatannya remeh. Ya mana yang ingat ya? Kalau nggak ingat ya nggak apa-apa. Oh aku jarang doa, ya langsung sampai doa. Jamnya jam berapa? Tidak ada jam. Sailingi sampean. Tapi kalau yang berdoa seorang imam, doanya ngeten, Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Kalau yang berdoa itu seorang imam. Silakan untuk sesuai dengan kemarin saya kasih tahu bahwa khusus untuk cabang dua suko Allah tidak gaib berada pada minggu kedua dan juga minggu keempat, termasuk pada pagi hari ini waktunya Allah tidak gaib. Monggo dan jamaah YouTube silakan juga mengikuti kami untuk ngaji pagi hari setiap Sabtu. Jadwal saya di Masjid Baitur Rahim, yaitu Suko Mojokerto. Silakan ngaji di YouTube tidak apa-apa. Bagi mereka yang rumahnya lain kabupaten
atau mungkin lain kecamatan, ruang lingkup terkecil. Adapun terbesar luar pulau, ini banyak yang daftar ke saya. Bu Sumar, saya mohon maaf, saya minta waktu untuk ngaji di YouTube saja. Oh iya Pak, silahkan, karena rumahnya luar pulau. Masih kali ini ada kesempatan ujian marifat, tapi ngajinya di YouTube. Silakan untuk Allah tidak gaib dibuka, yaitu halaman 2 bagi. Monggo halaman oh nggih. Untuk Allah tidak gaib, silakan dibuka halaman 6, yaitu penjelasan nggih. Penjelasan. Yang atas, yang bawah. Yang atas itu Pak. Nggih, penjelasan ya. Nggih. Saya harapkan jangan kerap kali, maksudnya tidak hadir, karena setiap hadir saya usahakan mendapat banyak pelajaran Pak. Itu barangkali jenengan gak ada kesibukan. Tapi kalau ada, ya tidak apa-apa, kondisional ya, kondisional. Tapi kalau di sini nggak bisa masuk, silakan diganti ke cabang lain. Walaupun pelajarannya berbeda, tidak apa-apa. Penjelasan dari halaman 6. Zatnya Allah itu jelas, coba jelas, tidak kena halangan, tidak kena halangan apa-apa. Zatnya Allah itu jelas, tidak samar, dan tidak bisa ditutupi oleh sesuatu. Tidak bisa ditutupi oleh sesuatu dalam arti sudah tidak boleh terganggu dan memang tidak bisa diganggu dengan benda ini dan itu. Kenapa? Tidak bisa ditutupi, tidak bisa diganggu. Alasannya, satu, zatnya Allah itu besar, makanya tidak bisa ditutupi. Yang kedua, zatnya Allah itu luas, nggak pakai dimeteri. Jadi Allah itu jembar tapi gak dimeteri, tidak ada panjang dan lebar. Lalu nggak bisa ditutupi. Yang ketiga adalah saking dekatnya, dan yang keempat saking jelasnya. Itu argumentasi tentang Allah yang sebenarnya. Kok pakai yang sebenarnya? Betul, karena ada Tuhan atau Allah yang tidak sebenarnya. Kalau kita mengikuti ngaji mukasabah atau tauhid seperti ini, itu yang diraih itu Tuhan yang sebenarnya Pak. Amal kita rusak apabila kita tidak menghadap kepada Tuhan yang sebenarnya, karena sholat kita itu sebagai kunci. Kalau sholatnya diterima, maka semua amal juga diterima. Kalau sholatnya ditolak, ya jelas semua amal akan ditolak. Itu bukan hanya guru tauhid saja Pak menceritakan seperti itu. Orang-orang yang tidak kenal tauhid juga banyak ceramah seperti itu. Iya, tapi gak digali, cuma seperti itu toh. Gak digali selanjutnya bagaimana kalau sholat saya itu diterima, gak sampai segitu pikirannya, itu gak sampai situ. Ya pokoknya kalau sholatnya diterima, lalu amalnya juga diterima. Hanya jalan di tempat seperti itu, tidak ada gregal, tidak ada minat, tidak ada usaha. Bagaimana sholat yang diterima itu bagaimana sih? Nggak sampai ke situ.
Itu wacana, hanya wacana saja. Karena kita melihat sesuatu itu nampak jelas. Sesuatu itu apa sih? Barang selain dat kan? Ya termasuk di sebelah kita. Itu kan sesuatu semua itu. Kalau datnya Allah bukan sesuatu. Itu Rabbun. Artinya Rabbun adalah Tuhan. Yang sangat bahaya orang di dunia itu, Pak. Orang punya Tuhan, tapi pengakuan saja. Nggak tahu Tuhan saya itu yang mana sih? Nggak tahu. Itu yang paling bahaya, Pak. Ranking 1 di antara kelas agama. Kita itu beragama. Ya jangan sampai tidak tahu kepada yang punya agama. Ini saya usahakan jenengan tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, kalau jamaah YouTube santai kok Pak, mau ngaji ya gak apa-apa. Besok aja aku tak ngaji di YouTube mendapat 3 video, tidak apa-apa. Tapi kalau jenengan manual, ya harusnya 80% ya ini hadir, kemudian 20% boleh tidak hadir. Loh, boleh tidak hadir nggak apa-apa. 1 bulan panjenengan libur 1 kali nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada kesibukan, ngapain banyak-banyak libur? Kelihatan jelas zatnya Allah itu nampaknya adalah jelas. Itu menunjukkan saking jelasnya zatnya Allah. Mohon maaf, N-nya kecil, sebenarnya itu besar. Insya Allah nanti kalau alat ketik saya itu selesai dan sempurna, akan saya benahi. Nya itu nya besar, saya ngerti kalau ini salah. Nya itu nya, N-nya itu N besar, tapi sementara biar enggak apa-apa, saya tahu letak kesalahannya baik titik, koma, spasi. Nah, spasinya ini salah kok, maksud spasi 2 kan salah. Oke, enggak apa-apa. Tapi nanti saya tanggung jawab benahi. Tapi zatnya Allah tidak menempati sesuatu. Tuh, ini salah ya. Cara loh. Tidak menempati sesuatu. Kenapa kok Allah kok gak menempati sesuatu? Karena sifatnya qiyamuhu. Setiap Quran yang kita baca, setiap pelajaran agama yang kita terangkan, itu pasti mengandung salah satu di antara sifat wajib 20. Misalnya kita membaca Al-Quran, halaman 1, itu sifat nomor berapa yang di situ? Itu Pak. Kita membaca hadis, terus itu masuk sifat nomor berapa? Pasti ada. Itu bagi orang yang ngajinya sudah melewati atau sudah pernah ma'rifat atau khatam pelajaran tauhid. Ini tadi kenapa kok enggak menempati sesuatu? Karena ada hubungan nomor 5. Sifat nomor 5 yaitu qiyamuhu binafsihi. Jadi zatnya Allah itu tidak menempati. Menurut pendapat panjenengan walaupun belum khatam, di dalam masjid ini ada Allah enggak? Walaupun belum khatam. Ada kan? Ada. Seandainya Allah di sini tidak ada, maka kita dari luar sana masuk ke dalam tidak akan bisa. Kenapa dari luar ke dalam bisa? Karena Allah di sini ada. Kok di sini nggak ada, nggak bisa masuk kita. Itu bakasannya Pak tauhid. Nah, kalau ngaji selain tauhid kan nggak ada bakasan seperti itu. Nggak pernah. Ya saya mentiteni dewe lah. Iya, aku tahu kapan diterangno ngono. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Ya nggak di dalam tok, Pak. Di luar sana ada. Di pintu situ ada. Di dalam sini ada.
tapi tidak menempati ruangan. Nomor 2, tidak menempati sesuatu. Kenapa? Karena semua ini kecil. Yang kecil menempati yang besar, bukan yang besar menempati yang kecil. Jadi pengumuman bahwa Allah di luar masjid Baitur Rahim ada, di pintu tepat situ ada, di dalam masjid sini ada. Bakasan tauhid itu seperti itu. Lalu jangan tertipu panjenengan. Ini saya ibarat baut itu tak rapeti Mbak sampean Mbak. Kalau rapeti, ya apa isane gak berubah. Jadi sampean kalau rapeti ilmu niki pun sampai buyar, pun sampai lodok baute ibaratnya. Bahayai. Teban lodok, akhirnya nggih bahayai. Makanya kalau ngaji niki ngerapeti baut sampean. Ya apa isane tepat. Lalu agama goyang-goyang terus. Goyang terus apa baute kurang rapat. Ngaji tauhid iku ponci pas, baute dibenakno sing temenan. Terus tapi datnya Allah tidak menempati sesuatu, maka manusia tidak boleh bingung. Oh, ini banyak yang bingung, tidak boleh bingung itu. Nah, terus bagaimana obatnya? Apa obatnya? Obatnya yaitu ngaji tauhid supaya tidak bingung. Kalau bingungnya vertigo, ya ada sendiri obatnya. Oh, vertigo diobati ambek wujud tidak kok nggak bisa. Ya, ini bingungnya akal ini. Bingung kan ada dua, ada bingung etikot, ada bingung syariat. Kalau bingung syariat, ya kumang nang pangerane karo. Ane bingung apa sih? Nang Allah ya maksudnya. Tapi nek kapan hakikat nang date Allah karo. Kedatnya Allah tidak tahu. Bingung. Nggak boleh dalam agama Islam bingung nggak boleh. Terus terpaksa dalam agama Islam juga tidak boleh. Ya termasuk kita beragama Islam itu kan dalamnya kan tauhid. Ngaji tauhid nggak boleh terpaksa juga. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi tetap kita punya visi dan misi bagaimana saya sendiri itu terdidik ke sana. Jadi pertama itu secara syar'i jenengan saya didik, lalu yang kedua jenengan sendiri yang mendidik. Karena jumpa dengan saya kan 1 minggu 1 kali. Didikan saya kan cuma 1 hari misalnya. Lah 6 hari ke depan kan jenengan didik sendiri. Yaitu jadi ada 2 didikan, didikan secara umum, didikan secara khusus. Makanya buku tauhid ini bukan pengajaran kan di dalam di sampulnya itu Pak. Kan bukan lembaga pengajaran kan. Itu lembaga pendidikan. Jadi kalau mendidik, jadi sampean harus jumpa Allah. Kalau pelajaran tidak. Kalau pelajaran pokok agama kita agama Islam, Tuhan kita Allah. Hanya gitu saja, Pak. Enggak sampai dididik bagaimana kita itu dekat dan jumpa dengan Allah. Karena mereka itu pengajaran bukan pendidikan. Lain ini. Nah, karena masih ada alat bagi yang bingung. Karena masih ada alat yang dinamakan ilmu tauhid. Ilmu itu pengetahuan, tauhid itu mengesakan. Walaupun panjenengan tidak ngaji tauhid, maka Allah tetap esa. Iya benar. Lah bagaimana kita sendiri mengesakan kita jarak dengan Allah? Nah ini akhirnya ngumpul, kita sepakat ngaji 1 minggu 1 kali, penempatannya berbeda waktunya. Ya, sana nggak ada ngaji setelah subuh, hanya cabang 2, penempatannya yang berbeda atau waktunya yang berbeda. Tapi intinya semua karena didikan besok
panjenengan kalau memang sudah waktunya jumpa kepada Allah. Jenengan siap enggak jumpa ini? Siap ah? Enggak, nek siap berarti ngajinya harus dilanjutkan. Kalau enggak siap, kok enggak ngaji lo enggak apa-apa kok Pak. Tapi sampean harus ingat, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Kalau kita bebas ngaji ya gak apa-apa, gak ngaji gak apa-apa. Tapi ojo sampai gak duwe pangeran. Jangan sampai tidak punya Tuhan. Yaitu solusinya ngajinya, ngaji tauhid, ngaji ilmu tauhid atau dinamakan ilmu tauhid. Ilmu itu gini Pak, menurut syariat itu ilmu kan 4, hakikatnya 1. Saya pilih-pilih ya. Menurut syariat ilmu kan 4, syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu kan syariat. Intinya 1, orang kalau sudah jumpa dengan Tuhannya itu tandanya berilmu. Loh, cuma 1, jumpa, hanya jumpa saja. Ya walaupun jumpa ya jangan dibiarkan. Jumpa Allah, kepethuk Allah tapi gak disembah, ya salah. Ya, tadi jenengan rubah. Barangkali kemarin belum ada saya ngaji di sini, dapat keterangan kalau jumpa dengan Allah nggak sembahyang nggak apa-apa. Sekarang nggak boleh. Jumpa Allah lalu nggak sembahyang itu nggak boleh. Nah, kabeh-kabeh nek ngono langgar masjid digawe apa? Nggih. Nah, masjid seperti ini, ya tinggone sembahyang walaupun sudah makrifat, walaupun sudah wusul, walaupun sudah jadab, walaupun sudah suhud. Wae wusul iku apa? Ngalor ngidul kepethuk Allah iku wusul jenenge. Nyambung tawasul kaya bapak iki mang ila ruhi lo. Anu tawasul nyambung. Nah wusul iku nandiae kepethuk Allah iku jenenge wusul. Kalau suhud tiap hari kita itu melihat Allah. Sahadat melihat kepada yang disahadati itu namanya suhud namanya. Oke, kalau takorup tiap hari tidak ada yang dekat. Yang paling dekat adalah dengan Allah. Saking dekatnya lebih dekat dari urat nadi. Ngomongi ceramah kan ngono. Tapi sampai di mana urat nadi ku ya apa sih? Cara gampangane otot ngene awak sampean iku jek ado. Jek ida Allah ambek sampean ngono. Ya saking edake sampai nemplek, Allah ku nemplek nang sampean. Lho oleh bocoran. Jadi gak ngaji tekan ndi. Iki ngaji tambah supaya iki ayo dicek. Koncoku piro sing ngaji, sing dadi ternyata kari piro. Yaiku sing asli. Tapi adapun gak sempat karena 20% tersebut oleh gak nyang. Ya masih ada niat ngaji, cuma saja waktunya ada kesibukan. Itu tercantum di dalam beberapa pasal termasuk dalam hadis Quran Allah itu dekat. Dalam Hikam halaman 37 juga dijelaskan, tapi jenengan kan belum. Cuma ini nyenggol dikit lah untuk melengkapi keterangan. Dalam Hikam halaman 37 juga dijelaskan yang bunyinya kaifa yutasawwaru ayyak jubahu sayun. Kale kapriye masuk akal utawa tinemu ing dalem akal yen ana barang-barang ngono iku iso nutupi Allah. Wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'in, padahal Allah itu jelas sebelum
adanya sesuatu. Sebelum adanya itu tergantung penglihatan jenengan. Misalnya saya ini melihat buku, melihat kitab. Nah, sebelum kitab, Pak. Kalau kita melihat meja, ya sebelum meja ini. Nah, gitu hikam. Halaman 37. Kaifa yutasawwaru ayyubna sayun, bagaimana masuk akal kalau Allah itu tertutup, terhalang. Wa wadzahiru qabla wujudi kulli syai'in, padahal Allah itu jelas sadurunge benda sing sampean delok. Setiap Pak. Ini kalau bahasa Indonesia, bagaimana bisa masuk akal kalau Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu, nggak masuk akal. Makanya barangkali ada orang mengatakan Allah itu gak kena didelok kok donya iki. Memang yang bicara itu belum punya akal, Pak. Belum punya. Yang bicara seperti itu belum punya. Kalau Allah itu jelas sebelum sesuatu malahan, itu tandanya orang itu punya akal. Padahal Allah itu terang, bukan terangnya bulan, bukan terangnya matahari. Kalau matahari terang seperti itu, Pak, itu masih kalah terang dengan sinar zat Allah. Zat Allah itu kan nyinari semuanya. Kalau syariatnya Allahu nurus samawati wal ard, Allah iku madangi petung langit dan petung bumi. Iku lah duduk sinar koyok matahari iku sanes, Pak. Nek sinar matahari ku merusak pandangan mripat. Bolan juga, lampu lama-lama juga enggak sehat mata kita itu. Tapi kalau melihat zatnya Allah, enak, mata itu dingin. Mata itu dingin, enggak ada resah, terus enggak ada mengeluarkan air mata, enggak ada. Tapi kalau ketika melihat benda-benda yang bersinar, pasti kita itu mata itu agak sulit lah. Kalau kita melihat matahari, maka matahari itu juga merusak kepada mata. Tapi zatnya Allah nggak akan merusak. Itu berbeda dengan sinar matahari, berbeda dengan sinar bulan, berbeda dengan sinar lampu, segala lampu di dunia ini. Terus bagaimana ini? Nah, makanya diteruskan aja dulu. Saya tanggung jawab, Pak. Bukan ngaji hanya menyempatkan waktu seperti ini, tidak. Ini ada target. Saya itu punya hutang jenengan. Hutangnya bagaimana? Bagaimana saya yang mengajar maksudnya. Bagaimana saya yang mengajarkan ini punya tanggung jawab bisa mendatangkan hatinya manusia itu jumpa kepada Allah. Ini tanggung jawabnya bukan tanggung jawab remeh nih, Pak. Besar tuntutannya. Kalau saya tidak bisa mengarahkan ke situ, maka yang dinerakakan saya, Pak, bukan jenengan. Makanya guru tauhid jarang ada karena tanggung jawabnya besar. Resikonya gede. Adik jamaah gedung ngaji tauhid, gurune gak esok maribatno, sing diancam neraka gurune. Makanya orang sing muruk ngaji gara-gara wedi diancam mangke sampean. Nek kula babah wis gadhek wedi-wedi, pokok jamaah kabeh kula tanggung syariate lho nggih. Meneh kepada Allah pada waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan saya tentukan, bukan. Karena kita itu tinggal rumangsa. Allah itu jelas terang pada sebelum adanya sesuatu. Jadi Allah itu jelasnya sebelum adanya. Coba jenengan melihat kiri kanan depan belakang, terserah jenengan melihat apa gitu. Nanti kalau panjenengan kurang jelas, ya silakan ditanyakan di sini. Memang saya itu lahan untuk menerima pertanyaan. Tapi kalau jenengan ngaji dengan bertanya, insya Allah pertanyaannya sehat, Pak. Ada kalanya orang tanya itu enggak sehat. Karena orang tanya itu
beberapa maksud. Ada yang melemahkan pengetahuan gurunya, ada yang menolak ajaran tauhid, ada yang niat bantah, ada yang memang ingin tahu. 4 Pak orang bertanya. Tapi insya Allah kalau jamaah sendiri yang manual ini ngaji lalu bertanya, insya Allah pertanyaannya murni semua. Gak ada rekayasa bagaimana tauhid lemah, bagaimana ilmu tauhid itu tidak diminati orang. Enggak. Jamaah sendiri bertanya, enggak ada niat seperti itu kok, enggak ada. Kecuali kalau ada orang baru masuk, niatnya enggak baik, disuruh oleh ustadz sana, kiai sana, kono melok ngaji, ambek delon, ambek intelono keterangannya ya apa. Kecuali kalau seperti itu baru ada. Tapi kalau saya diinteli, saya malah membeberkan lebih padat lagi malahan Pak. Anehnya seperti itu. Soalnya apa? Ibaratnya wong Jawa kula iku karo wedi. Diinteli malah karo wedi bisa. Aduh dijarno biasa. Gak ada macam-macam. Penjelasan berdasarkan kalimat di atas, yang tadi kaifa tasawwaru, ternyata Allah tidak gaib. Allah itu tidak gaib, tapi adalah hakul mubin, terang terwelok pertelo. Karena tidak bisa tertutup oleh semua yang ada di bumi dan di langit. Di langit kita lihat dari bawah, Allah jelas, Pak jelas. Malah justru jenengan melihat atas, kalau tidak kelihatan kepada zat Allah, jenengan tidak akan bisa masuk surga malahan. Nah, kalau sekarang jenengan belum khatam, belum marifat, melihat atas, kelihatan atap. Melihat atas, kelihatan benda lain, tapi tidak kelihatan sebelumnya. Maka panjenengan tidak akan masuk surga. Tapi kalau ingin masuk surga, ya jelas melihat ke atas harus kelihatan zatnya Allah. Ya, keterangan seperti itu saya beberkan semuanya banyak sekali Pak. Ini rasanya otak ini ya penuh sampai kualan ngetok nanti sampai ngaji sak mono-mono, ngaji manual go YouTube, go internet, ngene kabupaten dan tempat-tempat yang lainnya manual. Ternyata keterangan lho gak entek. Nah ini ilmu iku jane gak buku kok. Bukene sampai ngene ati. Nah atine ana ilmune nrobos nang otak, otane ana ilmune dadi akal. Nah nek otak tok gak ana ilmune boleh dadi nafsu. Nah saiki kok donya akeh nafsune gak ana akale. Nah kula kali sampean duwe akal kudu duwe nafsu, duwe nafsu kudu duwe akal. Iki ngajine orang berakal. Orang berakal tengerane mek situ. Duwe pangeran wis kepethuk pangerane. Lah kula biyen kepethuk pangeran kula 1986. Kula kae duwe akal. Kae dadi abdun kawula. Lah sadurunge 1986 derajat kula padha ambek kebo. Padha ambek sapi. Iku kula. Padha ambek jaran. Padha ambek kucing sadurunge taun 1986. Mergo kula marifat khatam teko guru kula iku 1986. Dadi sadurunge iku kula dadi kewan. Lho, iku kula. Wong kula mbakas kula dhewe kok. Mbakas kula dhewe kok. Ala apa rewel kula kok. Aku sadurunge iku wau dereng khatam kula, tapi ngaji tauhid, kalau ngaji kula kan 1984. Terus khatame 2 tahun, 1986. Ya iku kae dadi kawula iku ya iku. Wingi-wingine mbuh kula nggih angen-angen. Ya Allah uripku sadurunge 86.
kok derajate padha ambek kewan. Ya padha, Pak. Mangan turu nesing noyo. Ya jelas padha. Wong gak duwe pangeran kula. Pun semerap, Pak. Nek kula umpama biyen ditakdir Allah gak seneng ngaji tauhid ngene, sampai tahun yamene, ya tetep derajat kula padha ambek kewan. Ngaji gak ditebeng aling-aling. Lah apa ditutup-tutupi? Ya cero belange awak iki. Sampeyan to dodono iki lho awak sampeyan ana panune ngono. Lah enak siro. Sampeyan kula dodono unyang-unyangan sampeyan niku sitok. Wong kula dodono unyang-unyang sampeyan niku telu. Lah enak siro. Dadi kula saiki duduk kewan, Pak. Polahe kula wis kepethuk pangeran kula. Sing durung kepethuk ya aja mangkel wong iki perbandingan kok. Ngaji kaya ngene mlebu nang YouTube pisan. Ya babah. Nek gelem ya nonton kono, gak gelem ya aja. Tinggal sedikit Pak nggih. Karena zat Allah itu sangat jelas adanya. Hadis Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam kitab Al-Hikam halaman 210 menjelaskan yang berbunyi wa annahu ma khalla fi syai'in wala ghaba an syai'in. Sak temene Gusti Allah iku gak manggon ku apa-apa, tapi Allah iku gak gaib teko apa-apa. Wa annahu sak temene Allah iku makhala gak manggon bi syai'in ana ing apa-apa. Wala ghabalan gak gaib an syai'in saking apa-apa. Ngono Pak Hikam. Wis kapan-kapan ae tahun depan kalau kayak hikam nggih, iki jek sempurna sih pelajarannya ya. Ya cukup Allah tidak gaib dengan tauhid. Nah ini Allah dan sesungguhnya Allah itu tidak menempati sesuatu karena sekiamuhu dan tidak gaib dari sesuatu. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk jam pertama cabang 2 Suko Mojokerto.